Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu 10 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 21. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu malam hari ini. Kami dimungkinkan untuk hadir bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membacakan dan menyampaikan firman Tuhan. Pakai kami semua Tuhan untuk menjadi pendengar yang baik dan pelaku-pelaku firman yang baik. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan doa ini, karena doa ini kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 21 di bawah judul Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga,
dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Dari pembacaan kita tadi ditetapkan satu judul, yaitu Gembala yang Baik, Pemangkambi Masokan. Tentu kita semua pernah melihat yang sedang menggembalakan ternaknya. Secara khusus bagi masyarakat kita, masyarakat Toraja, ternak yang banyak digembalakan dan yang paling akrab digembalakan adalah kerbau atau tedong. Gembala yang baik tentu akan merawat kerbaunya dengan baik, mencarikan rumput yang segar, memberikan air yang cukup, serta membandikan kerbaunya. Berbeda dengan gembala yang asal-asalan. Mereka lebih suka bersantai, bermain, atau menonton, atau melakukan hal lain daripada memperhatikan kerbaunya. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan menjelaskan hubungannya dengan umat manusia dengan menggunakan pengandaian tentang gembala dan domba-domba. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik yang menggembalakan umat manusia. Dia menggembalakan dengan penuh kasih, bahkan memberikan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Ketika domba-dombanya dalam bahaya dan terancam keselamatannya, maka dia akan tetap setia melindungi dan menyelamatkan domba gembalaannya, sebagaimana di dalam ayat 11 tadi. Sementara itu, pengajar-pengajar sesat, para pemimpin dan penguasa diandaikan gembala upahan. Mereka tidak setia merawat dombanya, bahkan ketika bahaya datang, mereka lari meninggalkan dombanya. Dalam pembacaan kita di ayat 12. Tuhan adalah gembala yang baik, yang sungguh mengenal dan melindungi serta memberi keselamatan bagi dombanya. Kita semua adalah domba-domba milik Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita padanya. Di saat kita memiliki pergumulan yang berat, sakit penyakit, masalah dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, kita percaya bahwa Tuhan Sang Gembala akan menolong dan akan memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami dimungkinkan malam hari ini untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami semua ya Tuhan domba yang setia kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus sebagai pemilik kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang dilaksanakan malam hari ini, dan pemberitaan firman Tuhan yang dikumandangkan oleh hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat para pendeta, para penatua, para diaken yang juga ikut menyampaikan pemberitaan firman-Mu. Pakai mereka ya Tuhan menjadi saluran berkat
di tengah-tengah hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat tim yang membantu terselenggaranya pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan. Berkati semua yang telah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kekasih kami yang berada di dalam kelemahan tubuh. Ada yang 1 minggu kami sudah doakan, 1 bulan, bahkan ada yang sudah bertahun kami doakan. Kami tidak berhenti untuk meminta harap dan belas kasihan daripada-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka sehingga pada saatnya mereka akan boleh sembuh sebagaimana yang kami kehendaki. Tapi biarlah bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang jauh terpisah dengan orang tua karena pendidikan. Tuhan Engkau kiranya menolong dan memberkati mereka sehingga di dalam meraih cita-citanya pada satu ketika mereka senantiasa mengucap syukur bahwa hanya Engkaulah yang patut dimuliakan di dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kekasih kami yang berpisah dengan keluarganya karena pekerjaan, berpisah dengan istri atau berpisah dengan suami. Kami berdoa buat suami-suami yang bekerja di lokasi-lokasi dan sekiranya mereka akan kembali bersama dengan istri dan anak-anak. Buka jalan bagi mereka Tuhan untuk kembali bersama dengan istri dan anak-anak di kota Balikpapan. Kami berdoa buat Saudara Christopher Mauri Dila, Bapak Suryaji, Bapak Erjela Jela, Ibu Patria Yosepin, Bapak Jeffrey Tambuku, Adi Koti Taulabi, Christian Saputra Manggi Tulung Alo, yang hari ini Tuhan mereka telah mengucap syukur, berterima kasih karena hari ulang tahun mereka. Berkati ungkapan rasa syukur mereka Tuhan atas pertambahan usia, dan biarlah kehidupan selanjutnya Tuhan tetap pelihara untuk masa-masa yang akan datang. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kerinduan-kerinduan jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, kerinduan mereka untuk mendapatkan pekerjaan bagi anak-anak kami, kerinduan bagi saudara-saudara kekasih kami yang belum mendapatkan pasangan hidup, kerinduan bagi anak-anak kami untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan kerinduan-kerinduan lain ya Tuhan yang menjadi impian bagi anak-anak Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Juga kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota yang kami tempati ini, kota Balikpapan. Biarlah ya Tuhan Engkau tetap bersama-sama dengan kami di kota yang kami cintai ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan bahwa beberapa waktu yang lalu Gereja Toraja mengucap syukur atas usia 50 tahun berada di bumi Kalimantan. Tuhan perlengkapi sukacita itu sehingga seluruh jemaat-Mu, seluruh gereja-Mu, Gereja Toraja yang ada di Kalimantan mengucapkan ucapan syukurnya kepada Tuhan karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa dirasakan. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa ini karena doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam hari ini, Kamis, tanggal 10 September 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.